ada wawancara ya, wawancara. Nah, di sini adalah persyaratannya paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi. Baiklah sobat-sobatnya, baru saja rilis 2 mekanisme baru seleksi P3K Guru tahun 2023. Yang mana di sini nanti akan menjadi solusi bagi tuntutan baik itu P1, P2, P3 maupun juga P4 yang tidak lulus pada seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, kira-kira di sini nanti untuk penentu kelulusan dari P1, P2, P3 dan juga P4 kira-kira bagaimana, serta di sini nanti apa yang wajib kita persiapkan. Kemudian untuk syarat kelulusan apa, silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi ini kita dapatkan dari rakor di hari pertama teman-teman, yang mana seperti yang telah kita update pada video sebelumnya, yaitu Kemdikbudristek itu mengadakan rakor formasi di tahun 2023 dengan daftar Pemda yang sudah ditetapkan ya untuk diundang, yang mana untuk tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 Juni ini adalah dilakukan di Batam, kemudian tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Juni ini dilakukan di Jakarta, kemudian nanti tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 Juni diadakan di Makassar, serta nanti tanggal 22 sampai dengan 25 Juni diadakan di Surabaya. Yang mana salah satu bocoran mengenai seleksi P3K Guru 2023 yang mana di sini adalah untuk jadwalnya ya, yaitu agenda rapat koordinasi yang dihadiri oleh masing-masing Pemda yang diundang. Sudah ditentukan siapa saja Pemda yang diundang dan juga tidak diundang. Yang mana salah satu hal yang patut kita ketahui lebih awal ini adalah terkait tentang mekanisme seleksi P3K Guru di tahun 2023 teman-teman. Ya, mana untuk mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023 ini terdapat 2 mekanisme seleksi. Yang pertama adalah mekanisme penempatan dan yang kedua ini adalah mekanisme menggunakan yaitu komputer assist test. Namun kalau misalkan teman-teman di sini mengikuti informasi terkait tentang juknis dan juga prosedur pelaksanaan seleksi P3K Guru mulai dari tahun 2021, 2022 dan juga 2023, sebenarnya di sini dari mekanisme yang akan diterapkan di tahun 2023 ini merupakan kombinasi dari sistem seleksi di tahun-tahun sebelumnya. Namun di sini lebih spesifik untuk nanti peruntukannya dari per masing-masing kategori ya. Jadi di sini untuk mekanisme penempatan ini adalah nanti untuk teman-teman PG 2021, artinya teman-teman guru yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 ini nanti langsung diberikan penempatan. Nah, kalau misalkan di tahun 2022 kemarin kan juga demikian ya. Kemudian untuk di tahun 2022 bedanya dengan tahun 2023 ini adalah kalau misalkan 2022 ini adalah untuk teman-teman yang P2 dan juga P3 ini adalah menggunakan observasi atau seleksi dengan verifikasi kesesuaian. Namun untuk saat ini nanti menggunakan komputer assist test, namun nanti soalnya menggunakan soal observasi. Kemudian untuk P4 ini adalah nanti menggunakan komputer assist test kan. Namun untuk seleksi P3K Guru tahun 2023 ini berubah skemanya menjadi seperti ini. Baiklah, kita mulai dari yang pertama ya, yaitu untuk penempatan. Ini adalah bagi teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar prioritas 1. Nah, untuk P1 itu dimaksudkan itu adalah untuk teman-teman guru-guru yang sudah lulus passing grade di tahun 2021. Ini adalah teman-teman nanti langsung yaitu penempatan ya. Penempatan artinya seperti apa? Penempatan itulah ketika nanti pendaftaran sudah dibuka, maka teman-teman akan mendapatkan notifikasi di akun SSCASN masing-masing. Kemudian nanti tinggal lakukan konfirmasi, kemudian lanjut untuk submit ya di bagian halaman resume. Nah, selanjutnya di sini mekanisme yang kedua yaitu mekanisme menggunakan CAT UNBK, yaitu menggunakan komputer assist test. Nah, syarat untuk nanti dibuka menggunakan komputer assist test, seleksi menggunakan CAT inilah nanti diikuti oleh teman-teman yaitu dari THK 2, kemudian dari prioritas ketiga yaitu dari teman-teman guru honorer. Ya, mana di sini THK 2 itu adalah THK 2 yang terdaftar dalam pangkalan database pada Badan Kepegawaian Negara dan belum menjadi ASN ya.
Kemudian untuk di sini P3 itu adalah teman-teman guru honorer sekolah negeri yang terdata 3 tahun, yaitu di sini sudah dijelaskan sekalian, yaitu terdaftar di Dapodik. Inilah masa kerjanya ini sebelum bulan Juli tahun 2020. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti di sini di Dapodiknya itu masa kerjanya misalkan 1 Januari 2020 misalkan. Nah, 1 Januari 2020 ini nanti kalian akan masuk ya ke dalam P3 ini. Kemudian di sini adalah untuk yang P4 ya, atau nanti dimaksudkan dalam pelamar umum, yaitu terdaftar dalam kelulusan program pendidikan profesi guru di Kemdikbudristek, yaitu di sini mendapatkan sertifikat pendidik afirmasi 100%. Kemudian juga dari teman-teman non ASN atau guru honorer, ini adalah guru honorer sekolah negeri terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun, yaitu Dapodiknya adalah cut off-nya 30 ini ya, yaitu di bulan Juli 2020. Kemudian juga dari teman-teman guru honor sekolah swasta yang terdaftar di Dapodik. Nah, di sini kalau misalkan kita melihat dari mekanisme sebelumnya dengan mekanisme yang sekarang, ini bedanya hanya sedikit sekali teman, yaitu untuk bedanya itu adalah dari penggunaan sistem seleksi ya. Kalau misalkan di tahun sebelumnya di sini untuk mekanisme seleksi untuk P2 dan juga P3, kalau sebelumnya adalah menggunakan verifikasi dan kesesuaian yang melakukan observasi itulah dari guru senior, kepala sekolah dan juga dari pengawas sekolah. Kemudian untuk yang sekarang ini nanti adalah menggunakan cat UNBK yang mengerjakan adalah guru yang bersangkutan. Namun soalnya nanti menggunakan soal-soal observasi. Dan selanjutnya di sini terkait tentang pemenuhan kebutuhan, ini adalah seperti di tahun kemarin, yaitu untuk pembukaan seleksi untuk pelamar prioritas berikutnya. Artinya prioritas kedua, 3 dan keempat itu adalah dengan syarat yaitu jika masih tersedia formasi. Jika masih tersedia formasi, maka dibukalah untuk mekanisme yang kedua, yaitu THK2 bisa masuk ya, bisa melakukan pendaftaran. Kemudian nanti juga akan dibuka untuk P3, yaitu mekanisme dengan cat komputer assist test untuk observasi juga dibuka. Nah, di sini perlu kita pahami yaitu ada wawancara ya, wawancara. Nah, di sini adalah persyaratannya paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dan juga ketersediaan kebutuhan di sekolah. Sama halnya dengan yang di sini ya, untuk wawancara untuk yang P4 atau pelamar umum, yaitu paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dari pelamar yang memenuhi nilai ambang batas, tentunya sesuai dengan sisa formasi yang tersedia ya. Inilah merupakan mekanisme terbaru untuk seleksi P3K Guru tahun 2023. Nah, di sini kira-kira titik pusatnya dari apa istilahnya tuh benang merahnya yang dapat kita ambil apa, yaitu pada intinya untuk mekanisme seleksi di tahun 2023 dengan tahun 2022 ini sepertinya tidak mengalami perubahan. Cuman perubahannya ini seperti yang sudah sering saya bahas pada video sebelumnya, yaitu tetap menggunakan mekanisme seleksi Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 yang mana terdapat 4 kategori pelamar ya, yaitu ada P1, P2, P3 dan P4. Yang beda hanya ada satu, yaitu bedanya itu kalau misalkan di tahun sebelumnya untuk P2 dan P3 itu menggunakan verifikasi kesesuaian, untuk sekarang ini semuanya dari P2, P3, P4 ini menggunakan komputer assist test ya. Bedanya kalau misalkan P2, P3 ini menggunakan komputer assist test yang mana soalnya itu menggunakan soal observasi. Kalau misalkan P4 itu menggunakan komputer assist test dengan menggunakan seleksi kompetensi ya. Baiklah, demikianlah sekilas bocoran ya untuk mekanisme seleksi di tahun 2023 ini, dan nanti kita akan pertajam pembahasan kita pada video selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.